Tapi ngelihat usia pernikahan yang belum sampai 5 tahun udah bercerai, Oh, bagus itu. Eh, 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 eh. tapi ngelihat usia pernikahan yang belum sampai 5 tahun udah bercerai, Oh, bagus itu. Itu bagus itu. Menau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lita Walid. Sepertinya Yusuf Mansur ini akan selalu dibahas untuk topik apapun gitu, karena ada banyak statement-statement dari dia, ada banyak statement-statement dari Yusuf Mansur yang dulu saya katakan itu nyeleneh, dan buktinya sampai hari ini itu selalu dibawa-bawa, bahkan oleh para netizen itu selalu dibawa untuk bercanda gitu. Dari Salim Afilah, ini akun Twitter Ustadz Salim Afilah ya. Dia mengutip sebuah judul dari portal berita dari Kumparan. Prabowo mau bangun 300 fakultas kedokteran. Kita kekurangan 140.000 dokter. Kemudian Ustadz Salim Afilah membuat tweet dari situ. Dia retweet dengan sebuah caption. Captionnya begini. Mengapa janji-janji program Pak Prabowo selalu membuat saya dihantui kata-kata dan ekspresi Ustadz Yusuf Mansur? Tentu teman-teman tahu apa yang dimaksud oleh tweet dari Ustadz Salim Afilah ini. Dari mana duitnya gitu loh. Itu adalah sebuah potongan video atau cuplikan potongan video di mana tuh Yusuf Mansur sebuah video kurang lebih berdurasi 1 jam, yang mana di situ kalau teman-teman masih ingat, Yusuf Mansur menggebrak sebuah meja sambil mengatakan dari mana duitnya gitu. Yang mana ketika berbicara tentang Yusuf Mansur itu tidak jauh dari yang namanya berbicara tentang duit gitu. Siapa yang tidak kenal Yusuf Mansur gitu, sebuah ustadz kondang di zamannya gitu, yang mana hari ini orang mengenal Yusuf Mansur adalah ustadz yang melulu memikirkan tentang duit. Kemarin saya memposting sebuah video di mana ada seorang ibu yang diwawancarai oleh Jia TV atau Mas Aji, yang mana di situ terbongkar lagi satu hal yang diungkapkan oleh ibu tersebut, bahwa di Jogja Expo Center di JSC Jogja, Yusuf Mansur mengadakan sebuah acara, dan di acara tersebut ada yang namanya acara makan bersama Yusuf Mansur, di mana di sana orang-orang harus membayar sejumlah 1 juta per orang untuk sekedar makan bersama Yusuf Mansur. Jadi 1 juta ini bukan untuk harga makanannya ya, tapi untuk makan bersama Yusuf Mansur. Karena ibu yang dipanggil Ibu Rita ini mengatakan bahwa makanannya cuma nasi kotak, teman-teman. Dan itu dibatasin sampai 100 orang. Bayangin, 100 orang 1 juta per orang, berarti 100 juta hanya untuk makan dengan Yusuf Mansur. Itu untuk 1 tempat. 10 tempat udah 1 miliar, teman-teman. Bisnis tanpa modal gitu, hanya sekedar nama saja yang entah diapakan duitnya, walau alam bisawaf. Yang berdasarkan track record, saya katakan di video saya kemarin bahwa Yusuf Mansur, dari banyaknya kasus yang saya lihat, dari banyaknya narasumber yang juga sebagai investor yang kemudian dikorbankan, dalam hal ini dirugikan, itu sulit mendapatkan uangnya untuk dikembalikan gitu. Walaupun nominalnya tidak banyak, teman-teman, 10 juta 12 juta, itu sulit dikembalikan oleh seorang Yusuf Mansur yang selama ini mengaku tajir, yang mengaku kaya raya, dan memang terlihat kaya raya, teman-teman. Rumahnya saja Masya Allah gedenya gitu, luar biasa luasnya gitu. Belum lagi kendaraan-kendaraannya gitu. Baik, kita lanjut. Dari informasi selebritis 7 Februari, komentar Yusuf Mansur soal hidup pria Ricis disebut penuh konten hingga Ricis kena prank. Ini yang kemarin saya agak geli melihat ini gitu. Kenapa Yusuf Mansur yang terkenal sebagai ustadz hari-hari ini itu berita-berita yang muncul tentang dia itu agak-agak menjurus kepada artis gitu. Kemana-kemana seorang Yusuf Mansur yang dulu berbicara tentang sedekah, yang dulu berbicara tentang apapun itu, di atas mimbar kemana? Dan ketika orang-orang mulai turun, orang-orang yang kemudian ikut bergabung dengan bisnis-bisnis yang dulu dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, turun dan protes kepada Yusuf Mansur, dia menghilang, lalu muncul mengomentari urusan-urusan para selebritis gitu. Aneh.
Ria Ricis dicibir hidup penuh konten Yusuf Mansur, itu risiko dia. Ustadz Yusuf Mansur ikut mengomentari Ria Ricis yang dituding hidup penuh konten. Tapi melihat usia Lah pernikahan Yusuf Mansur terus apa gitu? Kalau misalkan dia komentarin Ria Ricis seperti itu gitu. Yusuf Mansur nggak konten gitu. Ini ada sebuah video dari channel YouTube Arah Kebenaran yang berjudul Ria Ricis cerai, Yusuf Mansur oh bagus. Maksudnya apa, nanti kita simak video ini dari channel YouTube Arah Kebenaran, teman-teman. Lama tak terlihat di media, selain dengan kasus-kasus dugaan penipuan yang dilakukan olehnya, kini Yusuf Mansur kerap kali muncul sebagai komentator kasus artis lainnya. Banyak netizen yang beranggapan bahwa hal tersebut dilakukan Yusuf Mansur lantaran dirinya sepi job namun tetap membutuhkan exposure karena saat ini Yusuf Mansur sedang mencalonkan diri sebagai caleg. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dan komentar apa yang dimunculkan oleh Yusuf Mansur tentang artis lainnya? tetap melihat perceraian Ria Ricis malah jadi tweet komedi buat Kemal Palevi yang kata perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum. Dari Ustaz sendiri ngeliatnya seperti apa? Ya memang sih, karena mungkin pernah ada kasus serupa seperti betul ada ya begitu ada orang kaya kita konten. Tapi saran saya sih kalau yang mau konten jangan deh kalau konten. Ini ada anak saya punya teman, dia bercandanya tuh dalam pengertian bercandanya serius ya, bahwa dia harus pulang karena di rumahnya ada musibah. Semua orang kan jadi percaya. Nah, ternyata di perjalanan keluar dari sekolahan dia ketawa-ketawa bahwa dia berhasil ngebohongin guru-guru. Tapi ternyata begitu pulang ke rumah beneran ada yang meninggal, kakeknya. Langsung gitu balik lagi ke sekolahan yang minta maaf. Kita bercandanya bener, walaupun mungkin bukan kebetulan juga ya emang udah begitu. Maksudnya jangan dah kalau bercanda-bercanda begitu. Tidak pura-pura colek. Lagian naikin rating apaan udah pada terkenal dulu. Enggak lah saya kira kalau bisa bilang. Insya Allah. Atau mungkin ini sendiri Jadi candaan dari lain. Kayaknya nggak elok juga. Iya sih, masih ada candaan-candaan yang lain lah. Tapi yang kebiasaan nih, sebagian orang yang saya termasuk yang dicandain dulu kan. Ini kita alhamdulillah aja. atau mungkin ini sindiran buat Ria Ricis sendiri yang selalu mengkontenkan apapun itu. Jadi dengan dia bercerai, dia bahasanya seperti itu. Framing gitu. Iya. Bisa juga begitu. Artinya ya udah emang hidupnya beliau kan udah di situ ya. Pasti akan ada feedback kurang lebih serupa di dunianya juga. Ya kalau emang gitu mah rumah aja. Ikhlas. Mungkin ada saran Tat buat masyarakat akan nggak mengolok-olok Iya musik. jangan, karena gini ya, masyarakat yang mengolok-olok sedangkan dia rumah tangganya baik-baik aja. Nah kalau terbalik bagaimana? Lu jangan dah, beneran itu mah resiko. Jangan berisiko yang bikin ini tadi. Ucapan tekurian udah bener tuh kalau begitu. Gak banyak klarifikasi, gak banyak curhatan, minta doa. Itu udah bagus. Tapi mungkin juga maksudnya Ricis juga mungkin maksudnya adalah menjadikan ini pelajaran buat siapa aja. Atau dia nggak mampu mengkomunikasi dengan suaminya, jadi komunikasi lewat situ dengan harapan suaminya baca bisa gitu. Perihal kabar yang jadi aman sanksi Ya. seperti apa ada gugatan perceraian. Ya bismillahirrahmanirrahim. Pertama jangan pernah senang ya, jangan pernah senang sendirian orang bercerai. Tapi ngelihat usia pernikahan yang belum sampai 5 tahun udah bercerai, Udah bagus itu. tapi ngelihat usia pernikahan yang belum sampai 5 tahun udah bercerai, Udah bagus itu. Bagus itu.
Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih. Sebenarnya orang ini tuh paham pertanyaan yang maksud dari pertanyaan apa enggak sih? Ditanyakan 5 tahun, oh bagus itu. Baginya 5 tahun itu udah lama gitu. Tapi maksudnya kan ini tuh pernikahan orang yang dia komentarin kan. Makanya kan harusnya ketika orang-orang seperti Yusuf Mansur ini yang dikenal sebagai public figure, bukan selebritis ya tentunya ya, tapi sebagai guru, sebagai orang yang mengajar tentang moral, adab, akhlak gitu, harusnya kan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini dia nggak boleh gitu loh, nggak usah ditanggepin gitu. Ngapain ngurusin pernikahan seorang Ria Ricis, ngapain ngurusin pernikahan seorang tiktoker, selebgram, artis, ngapain gitu. Kan lebih penting Yusuf Mansur ini ngurusin kasus-kasusnya yang sekarang lagi bergulir di pengadilan gitu loh. Ngapain dia komentarin pernikahan seorang Ria Ricis itu buat apa? For what? Untuk apa gitu loh? Ini kan akhirnya dia blunder sendiri gitu, ngomentarin pernikahan orang, ngomentarin hubungan rumah tangga orang, ngomentarin masalah orang lain. Yang mana di sisi lain dia masih punya banyak masalah gitu. Kalau seperti apa yang dikatakan oleh admin dari arah kebenaran bahwa, dan saya juga sepakat dengan itu gitu. Mungkin ini salah satu cara untuk tetap muncul gitu. Untuk tetap muncul ya inilah salah satunya cara, karena sudah mungkin sudah hampir tidak ada yang mengundang Yusuf Mansur ini untuk pengajian gitu, untuk kemudian disuting seperti dulu gitu. Ya mohon maaf, dia sendiri yang membuat seperti ini gitu. Coba ketika diajak mediasi dulu itu sebelum kemudian pihak-pihak dari investor ini mengadu kepada media, waktu itu kan diajak mediasi untuk kemudian duduk bersama menyelesaikan masalah dia dengan para investor secara baik-baik, secara kekeluargaan, tapi nyatanya dia sendiri tidak nongol, tidak muncul batang hidungnya. Diberi somasi oleh Pak Zaini Mustafa sampai 3 kali. Dan bukan Pak Zaini Mustafa saja, dulu masih ada pengacara namanya Pak Davi Bia, terus Ikhwan Toni. Semua tidak digubris sama Yusuf Mansur, sehingga kemudian sampailah di titik ini yang mana media sudah habis-habisan mengangkat tentang Yusuf Mansur, mulai dari investasi batu bara, Paitren, Kondote Moya Vidi, Hotel City, Umroh Merdeka, tabung tanah. Belum dulu sempat dibahas oleh Pak Darso ada beberapa tanah yang dibeli oleh Yusuf Mansur yang juga itu bermasalah. Dan yang paling terbaru ini perumahan Kaisal Mansur. Ada banyak teman-teman. Ini kasus tidak bisa kita abaikan. Apalagi Yusuf Mansur hari ini menurut saya terlalu berani maju sebagai seorang caleg untuk DPR RI dengan berbagai kasus yang mengikuti dia. Yusuf Mansur terlalu berani untuk maju gitu. Apakah ini bagian dari gambling dia atau bagaimana, saya juga tidak paham. Karena terus terang saja, sekali lagi saya katakan bahwa bagi orang seperti Yusuf Mansur yang mengumbar janji-janji lagi, ya jelas dong. Ketika dia berkampanye otomatis dia mengumbar janji dong, visi misi segala macam gitu. Bagaimana mungkin ini hal kita percaya, janji-janji dia kita percaya, kalau di belakang dia masih banyak kasus-kasus seperti yang saya sebutkan tadi, yang ini kemudian masih mangkrak sampai hari ini, tidak digubris sama sekali oleh seorang Yusuf Mansur. Kalau memang tidak betul kasus itu menyeret nama dia, klarifikasi dong. Klarifikasi tidak ada, diajak bertemu para investor tidak mau, disamperin rumahnya tidak menemui para korban. Kasusnya kemudian dilaporkan ke pengadilan, Yusuf Mansur tidak muncul batang hidungnya, hanya pengacaranya yang diutus. Lantas bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat Indonesia mau percaya dengan janji-janji dia yang mana dia mencalonkan diri sebagai seorang caleg DPR RI melalui Partai Perindo, dapilnya Jakarta Timur, teman-teman. Makanya saya bilang terlalu berani bagi seorang Yusuf Mansur yang masih kemudian membawa masalah di belakangnya, masalah-masalah bisnis-bisnis investasi yang disebutkan tadi. Namun dia berani sekali maju sebagai seorang caleg gitu. Tentu saya bilang teman-teman, sebelum menjatuhkan pilihan kepada seseorang, lakukan riset. Searching di Google, sangat mudah sekali untuk hari ini karena sebuah smartphone ada di genggaman kita. Searching di Google, jejak digital seseorang, rekam jejak seseorang itu sangat nyata terpampang di sana. Karena 5 tahun ke depan ditentukan oleh pilihan Anda tanggal 14 Februari nanti. Jadi hati-hati, jangan sampai memilih orang-orang yang sudah jelas-jelas tidak amanah. Cukup sekian dari saya, Syahid Al-Walid. See you on the next videos.